Halo guys, kembali lagi di channel MIT Teknologi. Di video kali ini kami akan share bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui domain konten dari suatu website. Nah, kalau teman-teman buka di situs mitteknologi.com, teman-teman klik di bagian mikrotik script. Di sini kan kita ada tulis domain konten ya, domain konten untuk Facebook, untuk Instagram, Marketplace, TikTok, Twitter, YouTube. Nah, sebenarnya kita bagaimana sih cara tahu misalnya di Twitter nih, domain konten Twitter. Ada twitter.com, twmgi.com, t.co. Sebenarnya kita bagaimana kita tahu ini, mendapatkan ini. Nah, ada dua cara mendapatkannya. Pertama kita menggunakan developer tools dari browser. Jadi kalau teman-teman menggunakan browser seperti ini ya, di video ini kan saya pakai Google Chrome. Teman-teman tuh bisa tekan F12, lalu pergi ke tab network. Nah, di sini kalau kita refresh di sini, kita akan melihat dia requestnya kemana aja gitu. Nah, untuk tipenya font, script dan lain-lain ini, dia requestnya ke alamat mana gitu. Kita bisa lihat sini, misalnya request URL. Yang ini request URL untuk SPG-nya larinya ke sini nih, w3.org. Nah, untuk di YouTube kita taunya dari mana gitu. Misalnya kita contohkan di YouTube ya. Di YouTube, di YouTube ini kan ada, kita klik aja nih ya, yang di channel Cloud ID ini. Ini channel tentang apa? Tentang cloud server VPS. Jadi teman-teman yang mau belajar server dan VPS bisa subscribe aja. Kita kan contohkan misalnya kita buka ini video mengenai ID Cloud Host misalnya ya. Teman-teman itu tekan F12 di keyboardnya. Lalu klik di bagian ini aja, Fed XHR. Kenapa kalau kita klik Fed XHR? Karena kalau kita klik all ini, nanti semua tabnya muncul gitu. Apakah itu tab CSS sama JS. Sementara kalau kita mau untuk di mikrotik kan kita nggak perlu yang menangkap yang untuk URL ke CSS-nya. Karena CSS ini kan terkait dengan style dari websitenya. Nah, kita klik aja di bagian Fetch XHR yang ini. Nah, ini kita coba ya, kita coba play ya videonya. Coba refresh, kita play. Nah, misalnya kita play nih, yang ini nih. Ini kita akan melakukan Oke, udah kita play. Teman-teman cek di bagian tab network, lalu klik ini ya, Fetch XHR. Di sini kan ada name, status, type, initiator. Nanti kalau ininya nggak muncul, nanti biasanya ini ininya terlalu tinggi gini. Nanti teman-teman kecilkan gini, nanti muncul nih tab name-nya. Nah, di sini di bagian name ini, di sini teman-teman fokus klik aja nanti di bagian name-nya. Misalnya name-nya itu kita mau klik nih yang di video playback. Nah, ini kan pemutaran video kan. Video playback dia larinya ke URL mana? Oh, URL-nya ini ke googlevideo.com. Berarti kita dapat nih satu domain kontennya untuk video YouTube itu dia larinya ke Google Video. Teman-teman bisa klik copy value gini. Untuk copy value klik kanan aja ya, klik kanan di sini, klik copy value, lalu buka Notepad. Teman-teman paste saja di sini. Ini saya gedein ya. Nah, di sini kan ada domainnya tadi tuh ke sini ya, request URL-nya kalau dia mau memutar video. Teman-teman ambil aja root domainnya. Ini kan merupakan subdomain ya. Yang RR2 SN ini kan subdomain yang ini. Ini adalah subdomain dari root domain ini. Nah, domain induknya itu googlevideo.com. Nah, teman-teman bisa ambil aja yang Google Video aja. Google Video. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman cari lagi selain Google Video ada apa aja. Misalnya kita cari lagi. Di sini teman-teman lihat aja nih di bagian name-nya ini. Nah, misalnya kayak gini kita. Nah, ini dia ngambil kemana? Oh, ke youtube.com. Ambil copy nih youtube.com. Copy. Nah, ambil lagi di sini, paste. Oke. Nah, kalau di Twitter misalnya, di sini kan ada juga nih kalau teman-teman lihat tadi di mikrotik script, ini ada yang Twitter, TikTok dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa coba juga implementasi di situs-situs lain. Misalnya di situs porno, situs judi, situs terlarang gitu. Yang teman-teman ada kebutuhan misalnya untuk memblokir situs-situs terlarang tersebut ya. Misalnya kita buka di Twitter, twitter.com. Nah, kita tekan F12 ya. F12. Oke, kita 12. Nah,
Kita refresh ya Twitternya. Nah, di sini teman-teman klik lagi di sini. Nah, di sini dia larinya kemana? Ke twimg.com. Nah, makanya di sini ada twimg.com kan. Nah, kita copy aja nih. Copy yang ini. Copy. Nah, ini untuk Twitter nih, Twitter. Nah, seperti ini. Itu teman-teman lihat lagi dia kemana lagi URL-nya. Dan juga perhatikan ya di bagian name ini, nanti teman-teman jangan sampai salah. Misalnya dia itu pakai font misalnya. Misalnya kalau di font. Nah ini font. Font ini kan huruf ya. Huruf-huruf seperti ini. Ini hati-hati juga gitu. Nanti kalau ada website itu digunakan untuk huruf-huruf seperti ini, itu bisa keblokir juga nantinya. Nah, itu jadi hati-hati untuk memilih-milih ini. Misalnya kalau font ini hanya digunakan untuk Twitter, ya nggak apa-apa, blok aja misalnya. Tapi kalau yang Google Font itu kan ada tuh. Kalau di situs-situs yang pakai Google gitu. Nah ini, ini yang font Google APIS ini kan banyak website yang menggunakan ini. Nah, font Google nih. Nah ini banyak website yang menggunakan font-font dari Google ini dan biasanya larinya URL ke sini ke fontgoogleapis.com. Nah ini jangan diblokir gitu, jangan diblokir. Makanya saya tadi kliknya yang di bagian fetch XHR aja. Jadi yang untuk di luar dari nggak semua tampil. Kalau kita klik yang all kan semua tampil nih type-nya. Ada yang dokumen, teks, script. Nah kita sementara yang style sheet kan, style sheet kita nggak perlu nih. Kita klik aja yang fetch XHR-nya. Biasa saya seperti itu aja. Nah, kalau selain dari cara menggunakan seperti developer tools ini gimana gitu? Cara lain yang bisa teman-teman lakukan adalah menggunakan AdGuard DNS. Di sini adalah AdGuard DNS Cloud ya. Jadi kita nggak perlu lagi dengan AdGuard DNS Cloud ini kita nggak perlu lagi alat-alat STB yang diinstal AdGuard gitu. Jadi kita bisa langsung pakai AdGuard-nya gratis ya. Nanti kalau teman-teman mau daftar bisa saya kasih linknya nanti di deskripsi. Di AdGuard DNS ini teman-teman bisa klik di bagian ini query log. Nah di query log ini kan muncul nih mikrotik apa semua. Teman-teman bisa ketik aja di sini misalnya video. Nah ini akan kelihatan langsung yang terkait dengan query lognya yang ada video. Itu misalnya di Twitter itu videonya kemana larinya? Oh videonya ke sini. twimg.com. Kalau Google itu videonya lari kemana? Oh ke googlevideo.com. Ya kan? Nih Google Video requestnya ke sini. Jadi teman-teman bisa ambil. Nah kalau Facebook kemana? Dia Facebook ke fbcdn.net. Nah itu. Seperti itu kita cara mendapatkan domain konten dari suatu website. Nah itu teman-teman bisa explore ya. Teman-teman bisa teliti dari setiap situs. Baik itu menggunakan AdGuard DNS Cloud ataupun menggunakan developer tool dari bawaan browser. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja mana yang teman-teman suka implementasinya, silahkan dicoba aja. Oke, demikian videonya. Kalau ada tambahan silahkan tulis kolom komentar ya. Ada cara lain, mungkin alternatif lain yang lebih mudah, lebih simple. Teman-teman bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa like videonya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.